Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran yang kedua dari kitab Al-Qawaidul Arba' karya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau melanjutkan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim. Ketahuilah, semoga Allah memberimu petunjuk untuk menjalankan ketaatannya. Ini merupakan pelajaran yang baik bagi beliau. Beliau sering mengulang-ulang doa untuk pembaca dan murid-muridnya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim, Hanifiyah memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna secara umum, yaitu Islam, dan makna secara khusus, yaitu adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan penisbatan Hanifiyah kepada agama Nabi Ibrahim disebutkan oleh para ulama disebabkan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah karena Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaum Quraisy atau suatu kaum yang mana mereka dahulu mengaku mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, sehingga tatkala Nabi Muhammad membawa Islam, yang mana Islam itu sendiri adalah al-Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim, karena agama seluruh para nabi itu adalah sama, hanya syariatnya yang berbeda-beda, tapi inti ajaran mereka adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala disebutkan bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah agamanya Nabi Ibrahim juga, agar kaum musyrikin tersebut sadar ternyata apa yang mereka dakwakan, apa yang mereka klaim bahwasanya mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim itu tidak benar. Agama Nabi Ibrahim menyerukan kepada ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla, hanya menyembah Allah Azza wa Jalla, sehingga dinisbatkan Hanifiyah ini kepada agamanya Nabi Ibrahim, ya. Padahal itu adalah agama seluruh para nabi. Kemudian di antara sebab yang lain yang disebutkan oleh para ulama, yaitu adalah karena Allah menyebutkan Nabi Ibrahim adalah pemimpin bagi para nabi yang datang setelahnya, dan Allah tidak pernah menyebutkan nabi sebelum Nabi Ibrahim itu sebagai seorang pemimpin bagi nabi yang setelahnya. Oleh karena itu dalam masalah ini Hanifiyah dinisbatkan kepada agamanya Nabi Ibrahim, yang pertama dalam rangka untuk membantah klaim orang-orang musyrik kafir Makkah pada zaman dahulu, ya, yang mereka mengklaim mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, padahal agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pemimpinnya para nabi. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya al-Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim itu adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau menyembah Allah saja secara ikhlas, menyerahkan kepada Allah seluruh agama. Kita menyerahkan seluruh yang berkaitan dengan agama ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan oleh karena itulah Allah memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuk itu, ya, untuk hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, apabila engkau mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah disebut ibadah kecuali harus ada tauhidnya, harus bersama dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana salat tidaklah bisa disebut salat kecuali harus ada taharahnya. Orang yang salat harus syaratnya suci, harus bertaharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, apabila syirik masuk ke dalam suatu ibadah,
maka akan merusaknya. Kal hadath idza dakhala fit taharah, seperti hadas ya yang masuk ke dalam taharah seseorang sehingga menjadikan sholat tersebut batal. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Kebut kelas Kitab Tuntas Surabaya Mengaji. Untuk update informasi dan konten dakwah kami, bisa mengikuti media sosial Surabaya Mengaji. Barakallahu fikum.